pemirsa, alhamdulillah kita masih bertemu dan tema yang akan kita mau hadirkan ya yang menjadi kejutan itu adalah apa? Galau dan sering mengeluh, terutama di media sosial kali ya. Betul sekali ya, kita kayaknya gampang ya dikit-dikit Ngeluh ya di sosial media. Aduh jangan dong ya. Iya, langsung kita lihat aja ya kenapa nggak boleh ngeluh dan nggak boleh galau. Ini dia penjelasannya. Bahaya galau atau sering mengeluh. Pemirsa, dalam keseharian kita ini, mengeluh atau galau itu sering kali kita lakukan. Bahkan saking seringnya, tidak jarang kita mengungkapkan perasaan kita di sosial media. Entah itu perasaan senang, sedih, gembira, kecewa, bahkan mengeluh sekalipun. Status curhatan atau keluhan sering dijumpai di sejumlah media sosial. Banyak orang mengeluhkan terhadap suatu hal, mereka tidak puas dengan suatu kejadian yang bahkan tidak jarang memicu mereka untuk berkata kotor. Ya, mengeluh, disadari ataukah tidak, mengeluh adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hanya saja, frekuensi masing-masing orang untuk mengeluh pun berbeda-beda. Biasanya, perbedaan ini berhubungan dengan tingkat pemahaman dan cara pandang seseorang tentang suatu masalah yang sedang dihadapinya. Ada yang bersabar, tetapi ada pula yang pesimis dan berburuk sangka terhadap kejadian yang sedang menimpanya. Perasaan sering mengeluh ini terjadi akibat dari adanya rasa tidak puas dari dalam diri, serta perasaan tidak ikhlas dalam menerima ketentuan yang terjadi. Kita ingat saja seberapa seringnya kita berkeluh kesah dengan suatu hal, lantas ketika kita mengeluh dan mengkambing hitamkan orang lain, atau ketika kehilangan seseorang yang teramat kita sayang, dengan sengaja ataukah tidak, lalu kita mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci seseorang yang dalam hidupnya dipenuhi dengan perasaan mengeluh. Lalu apa alasan Allah membenci perasaan mengeluh? Dan bagaimana cara-cara untuk menjauhkan diri dari perasaan mengeluh? Mengeluh menjadi indikasi dari tindakan yang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Padahal Allah berfirman yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Ketika seseorang yang sering mengeluh dalam berbagai masalah yang menimpanya, maka seketika ia tidak mensyukuri atas kenikmatan yang bertebaran diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya pun serta-merta buta dari mengingat nikmat Allah yang tidak terbatas. Begitulah sifat manusia yang selalu menginginkan sesuatu yang tidak terbatas dan tidak pernah puas atas pemberian Allah. Kebiasaan yang sering mengeluh ini pada akhirnya akan menjadi karakter yang sulit untuk dihapus dari kepribadian seseorang. Orang yang memiliki karakter suka mengeluh akan berdampak pada munculnya suasana yang tidak nyaman bagi lingkungan dan orang di sekitarnya. Bahkan bisa saja karena kita tidak bersyukur nikmat kepada Allah, kita akan dijauhkan dari pintu surga. Terlalu banyak mengeluh juga sangat buruk bagi kesehatan, bahkan bisa membuat tubuh mudah kena penyakit. Sebaliknya, sikap tegar dan optimistis dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga tidak mudah sakit-sakitan. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di University of Kentucky, UK, Profesor Susan Sagerstorm membandingkan pengaruh sikap optimistis dan pesimistis terhadap sistem kekebalan tubuh. Penelitian ini melibatkan 124 mahasiswa hukum semester awal. Hasil analisis menunjukkan mahasiswa yang optimistis cenderung memiliki sistem imun yang lebih baik dibandingkan yang pesimistis. Meski pengaruh sikap mental terhadap kekebalan tubuh sebenarnya cukup kecil, Profesor Sagerstorm menilainya cukup signifikan. Orang yang sering mengeluh biasanya akan mudah stres, dan stres inilah yang akan menjadi pintu masuk penyakit karena stres akan menurunkan kekebalan tubuh. Kenapa kita diperintahkan untuk mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah berfirman yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 6 hingga 7. Ayat tersebut adalah sebuah janji dari Allah kepada manusia bahwa di balik setiap musibah yang dihadapi manusia, Allah akan memberikan kemudahan. Maka Allah memerintahkan manusia untuk mengadu kepadanya saja dalam setiap masalah. Hanya Allah lah satu-satunya yang maha memberikan solusi dari setiap permasalahan hamba-hambanya. Hanya Dia pula yang bisa menjaga rahasia, bahkan untuk kejelekan atau aib hambanya sekalipun. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, jika aku, Allah, memberikan cobaan atau musibah kepada hambaku yang beriman, sedang ia tidak mengeluh kepada orang yang mengunjunginya, maka aku akan melepaskannya dari tahananku atau penyakit.
Kemudian aku gantikan dengan daging yang lebih baik dari dagingnya juga, dengan darah yang lebih baik dari darahnya. Kemudian dia memulai amalnya bagaikan bayi yang baru lahir. Hadis riwayat Al-Hakim 1290 dan Al-Baihaqi 6790 sahih. Berbeda ceritanya jika kita berkeluh kesah lewat sosial media atau kepada sesama manusia. Bisa jadi orang yang membaca status kita malah jadi timbul perasaan tidak nyaman, bahkan dapat mengetahui kejelekan atau aib kita. Lebih parahnya lagi, dari keluh kesah kita di sosial media justru akan merugikan dirinya sendiri. Ada juga sebagian ulama yang memperbolehkan seseorang untuk berkeluh kesah kepada sesama manusia, sebagaimana Ibnu Qayyim dalam Udatu Asy-Syabirin yang menyatakan bahwa adapun menceritakan kepada orang lain tentang perihal keadaan dengan maksud meminta bantuan petunjuknya atau pertolongan agar kesulitannya hilang, maka itu tidak merusak sikap sabar. Seperti orang sakit yang memberitahukannya kepada dokter tentang keluhannya, orang teraniaya yang bercerita kepada orang yang diharapkannya dapat membelanya, dan orang yang tertimpa musibah yang menceritakan musibahnya kepada orang yang diharapkannya dapat membantunya. Ada beberapa cara nih untuk menjauhkan diri dari kebiasaan mengeluh. Di antaranya, bicarakan solusi yang praktis. Daripada mengeluh tiada akhir, lebih baik memikirkan atau membicarakan solusi praktis atas permasalahan yang kita hadapi. Karena pada hakikatnya, tidak ada masalah yang tidak bisa dicari solusinya. Dan apabila menemui jalan buntu, hendaknya kita memohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicaralah tentang nikmat Allah. Lebih baik kita memilih topik pembicaraan mengenai hal-hal yang menyenangkan dalam hidup kita. Dengan bersikap yang demikian, akan membantu kita untuk menghindari diri dari perasaan mengeluh. Maka senantiasa kita akan selalu mengingat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah mereka yang kurang beruntung. Salah satu cara yang membuat kita bersyukur atas nikmat Allah, yaitu mengingat mereka yang kurang beruntung dari kita. Mari kita membaca berita-berita tentang orang lain yang menderita di belahan dunia ini. Mulai dari berita kehidupan yatim piatu di Palestina, bahkan tentang kehidupan para tunawisma di lingkungan kita sendiri. Sesekali kita berinteraksi kepada mereka, dan jangan menenggelamkan diri dalam rasa putus asa. Maka cerita mereka adalah alat untuk mengukur kadar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurangi stres dalam hidup Anda. Kita mungkin mengeluh karena kita mengalami stres yang teramat berat dalam berkehidupan. Jika demikian, maka kita harus berhenti sejenak dalam beraktivitas. Kita harus segera mencari tempat yang tenang untuk bersantai, duduk di ruang yang gelap, kemudian kita tarik nafas dalam-dalam beberapa menit, seraya membaca beberapa Al-Quran. Sesungguhnya yang demikian akan memberikan ketenangan bagi hati dan pikiran kita. Sedikit berbicara. Umumnya, jika kita sudah mencoba segala sesuatu yang kita pikirkan dan masih menemukan dari kita terlalu banyak mengeluh, mungkin itu karena kita sudah terlalu banyak bicara. Jangan biarkan setan yang mengarahkan kita untuk bicara hal-hal yang tidak berguna atau berbahaya, karena lebih baik diam daripada kita tidak bisa berkata baik. Pemirsa beriman, sebagai umat muslim, sepatutnya kita memperbanyak bersyukur kepada Allah dan menghindari kebiasaan mengeluh, karena mengeluh dapat menjadikan kita hamba yang tidak bersyukur atas nikmatnya. Sesungguhnya Allah telah berjanji bagi mereka melalui firman-Nya. Dan ingatlah juga ketika Rob kalian mengatakan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Nah, itulah tips supaya kita nggak galau, saudara-saudara seiman, ya. Di antaranya yaitu dengan perbanyak baca Quran, sedikit berbicara, ya. Kalau bicara yang baik-baik, karena mulutmu adalah harimaumu, ya. Iya, betul banget. Seperti belajar juga nih dalam hal ini. Semoga kita semuanya bisa bicara yang baik-baik, ya, termasuk saya. Amin, insya Allah. Gitu Dan sih. tadi juga dijelaskan kalau kita sering mengeluh itu bisa menurunkan imun tubuh dan bikin kita tambah stres, A. Jadi kalau kita lagi ngeluh, lebih baik kita lihat ke bawah karena kita akan lebih banyak bersyukur daripada mengeluh. Oke, jadi mudah-mudahan dengan nonton tayangan ini semakin sedikit di sosial media yang ngeluh, ya. Yang curhat. Galau. Oke, setelah ini kita masih akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.